Baik adik-adik, di video kali ini kita akan kembali melanjutkan membahas sebuah contoh soal ya. Kali ini berkaitan dengan materi kesetimbangan benda tegar. Sebuah tangga AB homogen panjangnya 4 meter, beratnya 300 Newton. Tangga tersebut bersandar dengan ujung A pada dinding vertikal yang licin. Sudut antara tangga dan lantai horizontal 60 derajat. Ya, perhatikan gambarnya ya, Dek ya. Jadi ini dindingnya licin. Kemudian ini lantainya kasar, ya. Nah, sudut antara tangga dan lantai itu sama dengan 60 derajat. Tangga dalam keadaan tepat akan bergerak, ya. Artinya ini sistem masih dalam kondisi seimbang. Tentukan gaya normal pada kedua ujung tangga. Ya, berarti nanti tugas kita adalah menghitung NA. NA itu adalah gaya normal ya yang bekerja pada dinding, dan NB ini adalah gaya normal yang bekerja pada lantai. Ya, berapakah NA? Kemudian ini berapakah NB? Lalu diketahui di soal berat tangga ya sama dengan 300 Newton. Karena tangganya adalah homogen, berarti nanti pusat masanya ada di tengah-tengah sini ya. Nah, di sini ada W tangga. WT atau W tangga, beratnya tangga sama dengan 300 Newton ya. Nah, adik-adik, karena kita hanya diminta untuk menghitung NA dan NB, kita sebenarnya langsung bisa menggunakan dua syarat kesetimbangan benda tegar ya. Jadi syarat yang pertama sigma Fx sama dengan 0, lalu yang kedua sigma Fy sama dengan 0. Nah, sebenarnya kita hanya menggunakan dua syarat ini saja, kita sudah bisa untuk menghitung NA dan NB ya. Karena sebenarnya untuk kesetimbangan benda tegar sendiri itu ada satu syarat lagi ya, yaitu sigma torsi sama dengan 0. Ini sambil kita mengingat-ingat materi ya. Jadi kalau dua syarat yang pertama ini berkaitan dengan kesetimbangan translasi. Ya, translasi itu artinya gerak lurus. Kalau sigma Fx sama dengan 0 itu artinya gaya yang secara sumbu X itu saling meniadakan. Jadi gaya ke kanan nanti harus sama dengan gaya ke kiri, supaya resultanya sama dengan 0. Nah, kalau sigma Fy sama dengan 0 berarti gaya ke atas sama dengan gaya ke bawah ya. Lalu syarat yang ketiga ini berkaitan dengan kesetimbangan rotasi ya. Momen gaya itu adalah R dikalikan dengan F ya, lengan gaya dikalikan dengan gaya. Nah, itu fungsinya untuk memutar sebuah benda ya. Nah, kalau sigma torsinya sama dengan 0 berarti momen gayanya saling meniadakan. Berarti momen gaya yang searah jarum jam itu sama dengan momen gaya yang berlawanan jarum jam. Sehingga kalau sigma torsi sama dengan 0 artinya benda dalam kondisi setimbang secara rotasi. Tapi di pembahasan soal kali ini kita belum perlu ya menggunakan syarat yang ketiga. Cukup kita gunakan dua syarat ini saja, maka NA dan NB itu bisa kita hitung ya Dek ya. Oke, berarti kita tuliskan dulu syarat yang pertama, yaitu sigma Fx sama dengan 0. Nah, sekarang kita cek gambarnya. Gaya yang ke kanan ya berarti di sini NA ya. Jadi kalau sigma Fx sama dengan 0 kan gaya ke kanan sama dengan gaya ke kiri. Yang ke kanan itu hanya NA saja. Nah, sekarang gaya mana yang arahnya ke kiri? Kalau WT arahnya ke bawah ya, NB arahnya ke atas. Nah, gaya yang arahnya ke kiri itu adalah gaya gesek yang bekerja pada tangga. Ingat, di sini tangga dalam keadaan tepat akan bergerak ya, berarti dia tidak boleh bergerak. Karena lantainya itu dindingnya itu licin, maka logikanya supaya tangga ini diam di tempat, lantainya harus kasar. Nah, kalau lantainya kasar berarti ada gaya gesek yang bekerja pada tangga. Nah, kemana arah gaya gesek yang bekerja pada tangga? Logikanya karena tangga ini cenderung bergeser ke kanan, ya kalau dia melorot ke bawah ya, berarti kan tangganya bergeser ke kanan. Nah, berarti supaya tangga ini tidak bergeser ke kanan, harus bekerja sebuah gaya yang arahnya berlawanan dengan kecenderungan gerak tangga ke kanan. Gaya apakah itu? Berarti gaya gesek ya. Nah, gaya gesek arahnya ke kiri ya. Gaya gesek itu simbolnya adalah F kecil. Jadi rumus untuk menghitung gaya gesek itu adalah mu dikalikan dengan N ya. Tentunya kalian sudah sangat mengenal sekali ini mestinya ya dengan rumus gaya gesek. Nah, ini kelas 10 ya. Jadi F gesek itu sama dengan koefisien gesek dikalikan dengan gaya normal. Nah, yang digunakan di sini gaya normal yang mana?
Yang digunakan tentu saja adalah gaya normal NB, karena kita sedang menghitung gaya gesek pada lantai. Yang bekerja pada lantai itu adalah NB. Jelas ya? Jadi dengan kata lain, kalau NB-nya itu ada, kemudian mu-nya juga ada, maka kita bisa menghitung gaya gesek ya. Nah, Adik-adik, di soal kebetulan di sini koefisien geseknya tidak diketahui di soal ya. Berarti kita harus hitung dulu. Kalau di video sebelumnya kita telah bahas bagaimana cara menghitung koefisien gesek lantai terhadap tangga ya. Soalnya sama persis seperti ini ya, angkanya berbeda, tetapi tujuannya adalah menghitung koefisien gesek supaya tangga tetap diam di tempat ya. Jadi tangga tepat akan bergerak. Masih ingat ya, kita menggunakan dua cara ya waktu itu ya. Jadi yang pertama itu adalah menggunakan cara cepat, yaitu 1 dibagi tangen alfa ya. Jadi kalau di video sebelumnya kita menggunakan dua cara. Cara yang pertama adalah cara cepat, kemudian cara yang kedua adalah cara konsep ya. Linknya sudah saya sertakan di video kita kali ini ya. Berarti dari sini kita bisa menghitung koefisien gesek ya. Jadi mu sama dengan 1 dibagi 2 kali tangen 60 derajat ya Dek ya. Jadi alfa itu adalah sudut yang dibentuk antara tangga ya, ini tangga panjangnya 4 meter ya, dengan lantai. Nah, ini sudutnya 60 derajat. Tangen 60 derajat itu sama dengan akar 3. Berarti mu sama dengan 1 dibagi 2 akar 3 ya. Atau kalau kita rasionalisasi penyebut ya, supaya penyebutnya tidak ada tanda akar ya, berarti atas bawah kita kalikan akar 3 ya Dek ya. Maka nanti kita dapatkan 1/6 akar 3. Nah, ini adalah koefisien gesek lantai terhadap tangga. Kalau kita sudah bisa menghitung mu, maka kita sekarang bisa menghitung gaya gesek ya. Berarti F sama dengan 1/6 akar 3 dikalikan dengan N. Nah, ini NB ya. Nah, berapakah NB? Nah, NB ini bisa kita hitung dengan menggunakan syarat yang kedua. Berarti nanti yang ketemu dulu itu adalah NB ya Dek ya. Jadi sigma FY sama dengan 0. Gaya ke atas sama dengan gaya ke bawah. Gaya ke atasnya itu sama dengan NB. Nah, gaya ke bawahnya sama dengan WT. Kan begitu ya. WT-nya sama dengan 300 Newton. Berarti nanti NB ini ketemunya 300 Newton. Lalu NB ini kita masukkan ke rumus gaya gesek. Berarti 1/6 kali akar 3 kali 300 ya. Kalau 1/6 kali 300 itu sama dengan 50 ya. Berarti ini 50 akar 3 Newton. Nah, kita kembalikan ke sigma Fx sama dengan 0 ya. Gaya ke kanan sama dengan gaya ke kiri. Jadi gaya ke kanannya adalah NA. Gaya ke kirinya adalah gaya gesek. Nah, gaya geseknya sama dengan berapa? 50 akar 3 Newton. Nah, maka NA kita peroleh sama dengan 50 akar 3 Newton ya. Jadi kalau ada pertanyaan berapakah NA, berapakah NB? Jawabannya adalah untuk NA sama dengan 50 akar 3, untuk NB sama dengan 300 Newton. Bagaimana? Sampai sini bisa dipahami ya. Kalau ada kesulitan, ada pertanyaan, jangan sungkan untuk tulis di kolom komentar ya terkait dengan pembahasan video kita kali ini. Sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya.